Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syatul Rahmi, NIM 091108042134, kelas A Administrasi Publik. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan administrasi negara. Jadi langsung saja, yang pertama yaitu mengapa mempelajari konstitusi. Sejak manusia bekerja sama mengangkat batu, maka sejak itu ada administrasi atau pemerintahan. Sejak manusia bekerja sama mendirikan suatu negara, maka sejak itu ada pemerintahan. Dan yang kedua, mengapa mempelajari pemerintahan? Pemerintahan itu berkaitan dengan persoalan kekuasaan, persoalan politik, maka memahami perbandingan politik adalah sesuatu yang relevan dengan pemerintahan. Apalagi secara fisiologis, pemerintahan itu berawal dari ilmu politik. Yang ketiga, mengapa mempelajari administrasi? Administrasi adalah kegiatan kerjasama secara fungsional berlangsung dalam kerangka manajemen. Perbedaannya jika pada manajemen kegiatan itu lebih didekati dari bawah atau pergerakan dari bawah, sedangkan pada administrasi lebih ditekankan pada influencing atau kekuasaan atas. Kegiatan-kegiatan secara fungsional itulah yang akan dibandingkan. Dan yang keempat yaitu kegiatan apa yang dibandingkan. Kegiatan-kegiatan dalam berbagai sistem atau administrasi negara, pemerintah, politik, negara-negara di dunia yang akan dibandingkan. Yang kelima, apa pemerintahan dan siapa sistem pemerintahan yang dibandingkan. Yaitu administrasi negara dalam konteks administrasi negara, kelembagaan, birokrasi, aparat dan aparatur pemerintah. Yang keenam, bagaimana membandingkannya? Ada 5 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan filsafat. Dipahami dari isme tentang hak asasi manusia yang membedakan dua isme besar, yaitu isme liberalisme dan komunisme. Falsafah Islam dan Pancasila juga dapat digunakan dalam pendekatan filsafat. Dan yang kedua, pendekatan politik, menempatkan kedudukan administrasi pemerintah sebagai alat mempertahankan kekuasaan pada setiap negara di dunia. Ingat Orde Baru. Yang ketiga, pendekatan sistem, menempatkan pemerintahan dalam suatu totalitas di mana ia berada dalam interaksi sub-sub sistem lainnya dalam satu kesatuan sistem nasional. Sebagaimana sandri, dan tentunya harus juga dilihat bagaimana sistem pada negara-negara lainnya. Yang keempat, pendekatan administrasi dan konstitusi, melihat administrasi negara dalam pelaksanaan fungsinya pada kehidupan negara pada setiap negara. Hal ini akan terkait dengan konstitusi setiap negara. Yang kelima, pendekatan birokrasi, memahami pemerintahan dari negara-negara di dunia, dari organisasi aparatur pemerintah, apakah organisasinya di bawah kekuasaan politik atau dalam posisi yang netral, atau dalam model-model bagaimana yang berlaku di dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.